أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung saja kepada Ustaz Abdul Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Dari saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa furu'ihi sirrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatiha lil Imam al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim al-Qasim wal-Imam al-Allamah Muhammad bin Syekh wa li jami'i masyayikhina alladhina yaqulu bi maqamis al-awli wa alladhina yaqulu bi maqbarati badalata ka'abdul syajadi wa ka'abdul syajadi wa ka'abdul hamid syajadi wa ka'asal abdul hamid wa ka'abdul abdul hamid wa ka'abdul rahman bin Zayd wa ka'abdul qadi bin ahad bin Sayyidi wa ka'isri bin Mustawa wa ka'abshir bin Abdullah wa ka'abdullah bin Muya wa ka'isri bin Ni'mah dan guru-guru kita dimanapun berada. Allah Ta'ala yang bina biyadihim wa yubilah ibadadihim wa yaqwana birakatihim wa al-qari wa asrarihim wa ulumihim fi din wa dunia wa akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha khususan untuk seluruh jamaah, para pengurusnya dan para jemaah yang hadir pada malam hari ini atau yang menyimak dimanapun berada, para pengurusnya, para donaturnya, para aparatur daerahnya, RT, RT dan RW-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan lahir wa batinan. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Kalau ada di antara kita yang memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk bisa memudahkan kita untuk melunasinya dengan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang ahli taqwa, taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita taat dimanapun mereka berada, jauhkan mereka dari maksiat-maksiat. Allah mudahkan kita maisha kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Semoga apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita menjadi harta yang halal dan thayyibah, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhiratnya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allah mudahkan mereka mencapai cita-cita mereka. Allah mudahkan mereka bisa menyelesaikan pendidikannya. Allah mudahkan mereka mencapai cita-cita mereka dengan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dicabut oleh Allah, dipanggil oleh Allah, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita pelajari menyebabkan wasilah kepada kita masuk dalam surganya Allah tanpa hisab. Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darussalam serta pengurusnya, RT dan RW-nya. Semoga kita berkumpulnya di majelis ini ada Allah, dijadikan wasilah, diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul 'aidain. Kemarin kita bicara tentang sholat Jumat, bicara tentang khutbah. Hari ini kita akan berbicara tentang sholat Aid, Aidil Fitri wal Adha. Sholat Aid itu ada dua, Pak. Ada Aidil Fitri, ada Aidil Adha. Sholat Aid, sholat dua Aid, Aidil Fitri dan Aidil Adha ini sunnatun mu'akkadatun. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Malah kalau ditanya lebih afdol mana antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, maka kalau kita lihat di dalam kitab Taqrirus Sadidah dikatakan lebih afdal sholat Adha. Kenapa? Karena ada ayat di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, motong, berkurban, motong sapi, motong unta, motong kambing. Keduanya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau ditanya lebih afdal mana antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, lebih afdal sholat Idul Adha. Kenapa? Karena ada ayat fasalli li rabbika wanhar. Hukumnya adalah sunnah, dan dikatakan bahwa Aid ini, Pak, lebih sunnah daripada sunnah-sunnah yang lain. Sholat Aid lebih sunnah daripada sunnah-sunnah yang lain. Malah yang dia mengatakan bukan sekedar sunnah, sampai mengatakan adalah fardu kifayah. Artinya kalau fardu kifayah wajib, Pak. Cuma wajibnya itu tidak semua. Kalau ada yang mewakili, kewajiban itu gugur. Pada asalnya ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau di dalam madhab Hanafi mana lebih keras lagi, Pak, wajibatun. Hukumnya sholat Id wajib. Kalau kita di kitab yang kita pelajari di madhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat Id hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wa tasra'u jama'atan, wa tusra'u jama'atan, dan disyariatkan sholat Id ini jama'atan, secara berjemaah. Jadi disyariatkan sholat berjemaah. Cuma walaupun tidak berjemaah, wali mufaridin wa musyafirin wa hurrin wa abdin wa hunsa, bagi orang yang sholat sendirian,
bagi orang yang merdeka, bagi orang hamba, bagi yang banci punya 2 alat kelamin, itu hukumnya sunnah. Cuma kalau kita sholatnya sendirian, tidak perlu panjenengan ini membaca khutbah, Pak. Kalau sholatnya sendirian. Wa mra'atin, sunnah juga bagi perempuan. Jadi bagi perempuan sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. La jamilatin wala dati hayatin. Akan tetapi Pak, perempuan yang disunnahkan itu tidak cantik. Kalau cantik, enggak sunnah. Wala dati hayatin, atau yang punya bentuk tubuh genit. Orang genit enggak sunnah, Pak. Makanya Pak, kalau genit ya enggak usah, enggak dapat kesunahan. Ya gimana genit? Seperti apa ya genit? Ya kok? Genit? Menor? Enggak, yang punya pos 2. Genit ke apa? Amal ajuz. Kalau tua, ini sunnah juga bagi perempuan yang sudah tua. Amal ajuz, adapun orang yang sudah tua, fatahdurul aida fi siyabi baitiha, maka menghadiri Aid Adha atau Aid Fitri dengan baju yang biasa dia pakai di rumahnya. Saya yakin, terutama kau ini istri-istrinya ini beli baju baru untuk pergi ke Aid, benar kan? Ini semua hampir di sini nih. Insya Allah walaupun saya tidak wali, insya Allah kalau sudah biasanya kalau ada uang lebih, yang dipikirkan adalah bagaimana kita membelikan istri kita baju baru, bagaimana kita membelikan anak-anak kita baju baru. Betul tidak? Tapi bagi orang yang sudah tua, diperbolehkan pergi ke sholat Id, tapi menggunakan pakaian yang biasa dia pakai rumah. Tapi yang sopan, Pak. Ya kalau biasanya kan di rumah kan pakai daster aja, Pak. Ya masa mau sholat Idul Adha pakai daster? Jadi maksudnya yang biasa dipakai di rumah dipakai yang sopan. Kira-kira nggak diakhir, saya yakin tidak diamalkan dirinya. Soalnya kalau perempuan sekarang itu Pak, itu yang lama panjenengan menunggu make upnya. Jangankan disuruh untuk pakai baju biasa, disuruh nggak dandan saja marah, Pak. Ayo mah cepetan, nanti nggak kebagian di bundaran. Untuk menjaga marwah panjenengan sebagai laki-laki, Pak. Ya karena memang dalam Islam itu perempuan itu memang berdandan itu kan hanya untuk suami sebenarnya, Pak. Berdandan itu hanya untuk entah sejak kapan, kemudian itu dengan alasan menjaga suami agar tidak minder di depannya orang lain, sehingga dijadikan alasan oleh ibu-ibu, saya ini make up kan biar orang lain tidak ngatain bapak, sehingga dia kalau keluar rumah pakai baju bagus, menor. Kenapa? Agar suaminya tidak minder. Itu alasannya. Nggak tahu sejak kapan itu berlaku. Padahal dalam Islam perempuan berdandan hanya untuk suami. Dalam Islam. Terus bila tibin tanpa pakai minyak harum. Wah. Jadi perempuan yang sudah tua pakai baju biasa tanpa pakai minyak harum.
Memang kadang masalah Pak, pakai minyak harum itu kalau perempuan Pak. Jujur, kadang kalau naik motor tahu-tahu lewat di pinggir harum. Nah di mana harum? Ternyata ada perempuan lewat ke depan. Astagfirullah. Tapi saya masih di belakangnya tetap aja kedengeran baunya apa? Kecium baunya. Astagfirullah. Tambah bau. Kita jaga jarak. Ayo Allah, tambah jaga jarak apa? Sayang. Jadi untuk pergi ke tempat ibadah Idul Adha dan Fitri saja, kita di dalam kitab yang kita pelajari tidak diperkenankan pakai baju yang bagus untuk yang wanita-wanita tua. Terus istri kita tidak diperkenankan untuk pakai pengharum. Ya ini apa? Ya sekedar saya ngasih tahu Pak. Saya ngasih tahu, masa ada diamalkan sama panjenengan dan istrinya ngomong. Tugas saya kan hanya membacakan. Ya terlepas nyampe rumah apa kan, nah ya terserahlah panjenengan dengan keluarga. Kita hanya membacakan. Terus wa waqtu sholatil 'aid ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Dan waktu sholat Id itu di antara terbitnya matahari dan terbenamnya dan sampai condongnya matahari. Mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waktu zuhur itu kan tergelincir, Pak. Condong ke arah, bayangan kita condong ke arah barat, condong ke arah timur. Itu akhir daripada sholat Id. Wahia, adapun sholat Id, ay sholatul Id rakaatani. Sholat Id itu Pak 2 rakaat. Jangan sampai ditambahkan. Sholat Id berapa rakaat? 2 rakaat. Yuhrimu bihima biniyatin Aidil Fitri awil Adha. 2 rakaat tersebut dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram, diniatkan dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Saya niat sholat Idul Adha. Saya niat sholat Idul Fitri. Saya niat sholat Idul Adha. Saya niat sholat Idul Fitri. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi ketika panjenengan niat itu diucapkan ketika panjenengan membaca takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram? Takbir pertama, Pak. Allah. Nah, ketika membaca Allah, panjenengan niatkan saya niat sholat Idul Adha atau saya niat sholat Idul Fitri. Terus wa yati bi du'ail iftitah, kemudian setelah takbiratul ihram panjenengan membaca iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal ila akhirih sampai selesai. Wa yukabbiru fi raka'atil ula, dan takbir di dalam rakaat pertama sab'an siwa takbiratul ihram. Bertakbir di rakaat pertama 7 kali takbiran. Bertakbir di rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Jadi kalau sama takbiratul ihram ada 8, Pak. Jadi begini. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram pertama. Baru 7 itu mulai setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali.
Jadi sama takbiratul ihram yang pertama itu semuanya 8 kali. Apa yang dibaca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibaca ketika kita melaksanakan takbir. Terus summa yata'awwadu, kemudian membaca ta'awud setelah kita takbir 7 kali, kemudian kita membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah itu wa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar 7 kali, 8 kali sama takbiratul ihram, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Summa yaqra'u ba'da surah Qaf jahran, kemudian panjenengan membaca surah Qaf, ya panjang surah Qaf. Ada yang mengatakan surah Qaf, ada yang mengatakan surah Al-A'la. Yang biasa dipakai itu kebanyakan pakai surah Al-A'la kalau di rakaat pertama. Wa yukabbiru fi rakaat tsaniyati, dan takbir di rakaat kedua khamsa siwa takbirul qiyam, siwa takbiratil qiyam. Jadi di rakaat kedua itu takbirnya 5 kali selain takbir ketika berdiri. Kan panjenengan sujud Pak ya. Setelah sujud itu kan naik panjenengan. Pastikan baca takbir panjenengan kan. Allahu Akbar. Jadi ini tidak dihitung. Ini tidak. Jadi kalau ini dihitung Allahu Akbar itu berarti nambah. Jadi setelah ya takbir dari sujud ke berdiri itu tidak dihitung. Kalau dihitung ini menjadi Jadi setelah dihitungnya sejapan, setelah berdiri pas begini sudah dihitung. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena kenapa kita belajar begini? Takut panjenengan di tengah jalan. Karena di tengah jalan juga disunnahkan Pak, lagi mudik, tapi nggak usah khutbah Pak. Masa karena Pak Ustaz nggak bisa khutbah saya Pak Ustaz, jadi nggak sholat sekalian. Kalau sholat sendirian nggak usah khutbah, masa khutbah sendiri panjenengan alhamdulillah enggak. Jadi kalau panjenengan sholat sendiri nggak perlu khutbah, langsung sholat sesuai yang kita ajarkan tadi itu, yang sesuai saya sampaikan. Jadi rakaat pertama berapa takbir? 7, 8 sama takbiratul ihram. Takbir kedua 5 sama takbir berdirinya berapa? 6. Gitu. Terus di rakaat kedua setelah itu summa yata'awwadu, kemudian setelah takbir kelima takbir panjenengan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awud. Summa yaqra'ul Fatihata, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surah Fatihah wa surata iqtarabat jahran, kemudian membaca surah Iqtarabat. Wah ini panjang juga Pak. Biasanya yang membaca ketika rakaat kedua Al-Ghashiyah. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun nasibah
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوع إلى آخره. Kalau rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzza'an ahwa ila akhirih. Enggak bisa begitu. Ya monggo di mana aja salah apa suruh apa saja monggo. Sebisa panjenengan. Pakai kul huwallah monggo. Pakai kul a'udzu birabbil falaq monggo. Pakai surah Yasin ya monggo. Senyaman mungkin panjenengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtubu dan berkhutbah. Ini kalau sholat berjamaah kita disunahkan khutbah. Wa yakhutubu nadban ba'dahuma ay rak'atain. Disunahkan membaca khutbah setelah sholat 2 rakaat. Dengan cara bagaimana khutbahnya? Khutbataini. Dengan cara khutbah dengan cara 2 khutbah. Yukabbiru fi ibtida'il ula tis'a wilaan. Jadi di khutbah pertama itu kita membaca takbir 9 kali wilaan terus menerus. Jadi ketika khutbah kemarin kan kita sudah mempelajari tentang rukun-rukun khutbah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama membaca alhamdulillah di khutbah pertama dan kedua. Yang kedua sholawat pertama dan kedua. Yang ketiga pesan takwa yang pertama dan kedua. Yang keempat membaca salah satu ayat membaca ayat di salah satu 2 khutbah. Yang kelima membaca doa kepada para mukminin dan mukminat, mendoakan akhiratnya di khutbah kedua. Itu adalah rukun daripada khutbah agar sah. Sama dikerjakan seperti itu Pak ketika khutbah, cuma bedanya ditambahkan di depannya sebelum alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebelum alhamdulillah kita takbir 9 kali. Caranya 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kan 9. 3 kali, 3 kali, 3. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla at-ta'am wa harrama as-siyam. Saya memuji kepada Allah yang telah menghalalkan makan dan mengharamkan puasa. Biasanya kan begitu mukadimahnya di dalam khutbah Aidil Fitri, biasanya seperti itu. Jadi terus menerus dari Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar kedua, Allahu Akbar ketiga, terus menerus. Wa yukabbir fi ibtida'i tsaniyah sab'an wilaan. Dan di takbir khutbah kedua biasanya setelah aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim kan duduk di antara 2 khutbah. Setelah duduk di antara 2 khutbah kan berdiri lagi Pak untuk membaca khutbah kedua. Ketika membaca khutbah kedua kita membaca takbir 7 kali. Kalau yang pertama 9. Nah yang kedua ini 7 kali. Nah jenengan kalau minimal setelah tahu ilmunya ini ketika khutbah nanti di sana Pak,
Idul Fitri. Jangan hitung imamnya itu takbir berapa kali. Berarti kalau dia kurang di takbir pertama kurang dari 9, di takbir kedua kurang 7, minimal dia tidak belajar Fathul Qorib. Ya karena di Fathul Qorib yang kita pelajari takbir pertama, di khutbah pertama 9, di khutbah kedua 7. Caranya 7. Jadi 3-3 Pak. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Jadi biar nggak ngitung, ya kadang kita memang ngitung, tapi lebih. Ya nggak masalah, sunnah ya. Walau fasala bainahuma bitahmid wa tahlil wa sana kana hasanan. Kalau seumpamanya di antara takbir 1, takbir 2, takbir sampai ke takbir 9 itu di tengah-tengahnya dipisah dengan pujian, dipisah dengan kalimat-kalimat tahlil, semuanya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini kan dipisah, maka itu juga bagus. Wa takbiru ala kismaini. Takbir itu dibagi menjadi 2 Pak. Ada yang pertama disebut takbir mursal. Yang pertama adalah mursalin. Yang pertama adalah mursal. Apa takbir mursal itu? Wa huwa ma la yakunu aqiba sholati. Takbir mursal adalah takbir yang ada setelah sholat fardu. Biasanya kalau sholat Id itu setelah sholat fardu selesainya itu kan biasanya takbir setelah sholat fardu kan. Jadi kalau tidak ada setelah sholat fardu takbir itu tidak dianjurkan setelah sholat fardu, maka namanya takbir mursal. Wa muqayyadin, dan takbir muqayyad wa huwa ma yakunu aqibaha. Yang disebut dengan takbir muqayyad adalah takbir yang dikerjakan setelah sholat fardu. Karena tidak semua sholat Id setelah sholat fardu dianjurkan untuk baca takbir Pak. Apa saja sholat, yang mana yang dianjurkan ketika kita selesai Id? Yang dianjurkan wa bada al-musannifu bi awwali. Pengarang kitab ini memulai dengan pembahasan yang pertama. Faqala, pengarang kitab berkata, wa yukabbiru nadban kullu min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin. Disunnahkan membaca takbir bagi tiap-tiap laki-laki, perempuan, orang yang ada di rumah, orang yang sedang ada di perjalanan, orang yang ada di rumah, orang yang sedang ada di pasar, orang yang ada di jalan, wal masajid, orang yang ada di masjid, wal aswaq, orang yang ada di pasar, semuanya disunnahkan bertakbir min ghurubisy syamsi min lailatil Aid. Mulai dari terbenamnya matahari, dari masuknya malam Aid. Malam Aid yang dimaksud ini Aidil Fitri, mulai dari masuknya Aidil Fitri, wa yastamiru hadha takbir, dan terus menerus dilakukan takbir ini, ayyadkhulal imamu fi sholati, sampai imam itu masuk untuk melaksanakan sholat Aidil Fitri lil Aid. Jadi kalau takbir di Aidil Fitri itu disunnahkan mulai terbenamnya matahari, dari masuknya. Ini berarti di masuknya malam Aidil Fitri. Aidil Fitri itu biasanya kan tanggal 29 atau tanggal 30, kan 1 Syawal.
selesai puasa 1 Syawal Aidil Fitri. 1 Syawal itu kan dihitung dari Maghrib, Pak. Nah, dari terbenamnya matahari mau masuk ke tanggal 1 itu kita disunnahkan untuk membaca sampai imam itu masuk untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bisa dipahami ini? Wala yusannu takbiru lailata Idul Fitri akibas sholati. Tidak disunnahkan bertakbir setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau sudah imam assalamualaikum sholat Idul Fitri kemudian khutbah, ini kan selesai sudah, Pak. Ya kan? Selesai. Setelah selesai itu tidak disunnahkan lagi untuk membaca takbir. Membaca takbir setelah sholat duhur, membaca takbir setelah, biasanya kan kalau biasanya kan setelah Aidil Adha biasanya kan takbir. Biasanya dzikir subhanallah diganti dengan takbir biasanya. Sebelumnya kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Biasanya kan takbir diikutin sama makmumnya. Kalau Idul Fitri tidak disunnahkan membaca takbir setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi sebelum Idul Fitri, mulai besoknya terbenamnya matahari sudah disunahkan terus menerus. Makanya semalaman kadang anak-anak muda itu tidak tidur, Pak. Ya, anak-anak muda, orang tua kan tidur paling ya Pak RT-nya, Pak Latif paling yang ngawasin anak-anak. Atau tidur juga? Kalau kau nggak yakin, tadi aja pulang duluan nih. Itu kalau Aidil Fitri. Walakin Nawawi fil Adhkar ihtaru annahu sunnatun. Akan tetapi pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar mengatakan takbir setelah sholat Idul Fitri ini sunnah. Jadi kalau panjenengan melaksanakan takbir setelah Idul Fitri, ini namanya ikut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Kalau besok-besok panjenengan keceplosan takbir, ya namanya kan kadang nggak bisa membedakan, Mbak. Sudah lupa pas Idul Fitri itu lupa. Kemarin itu Mbak bahasanya tidak boleh takbir itu yang mana? Wah, takbir aja lah. Setelah ditanya, kok takbir? Ada di dalam kitab Al-Adhkar menurut Imam Nawawi bahwa setelah sholat Idul Fitri kita sunnah untuk melaksanakan takbir. Terus summa syara fi takbiril muqayyad. Kemudian musannif pengarang kitab ini mensyariatkan di dalam takbir muqayyad. Berarti tadi itu takbir mursal. Kenapa? Karena setelah Idul Fitri ternyata tidak melaksanakan takbir setelah sholat fardu. Itu namanya takbir mursal. Sekarang pengarang kitab ini mensyariatkan takbir muqayyad. Faqala, pengarang kitab ini berkata, wa yukabbiru fi Aidil Adha, melaksanakan takbir di Aidil Adha khalfas shalawatil mafrudati, setelah sholat yang difardukan.
ketika kita sholat ada, sholat fardu ada, atau kita lagi mengqadha. Baik kita mengqadha atau kita sedang melaksanakan sholat ada, sholat zuhur yang asli. Terus wa kada khalfa ratibatin wa naflin mutlaqin, juga disunahkan bertakbir ketika sholat rawatib. Sholat rawatib kan ada qabliyah, ada ba'diyah. Kita disunahkan setelah sholat rawatib takbir sendirian, Pak, enggak usah nunggu orang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ini sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri khilaf ulama. Hanya Imam Nawawi yang mengatakan kita disunnahkan untuk bertakbir setelah Idul Fitri. Atau sholat mutlak, wa sholatil jenazah, atau sholat jenazah. Kita lagi sholat jenazah, imamin sholat jenazah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita setelah sholat jenazah disunahkan juga bertakbir kalau pas setelah Idul Adha. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau sholat mayit itu ada wabarakatuhnya, Pak, yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir. Jadi kok takbir? Ya, itu sunnah. Ini kan mayat, kenapa ditakbirin? Bid'ah. Ada ini perintah, ada anjurannya. Min subhin yaumi arafah ila al-asri, mulai dari subuh disunahkan takbir itu min subhi yaumi arafah. Hari Arafah tanggal berapa, Pak? Hari Arafah tanggal berapa? Wukuf di Arafah tanggal berapa? Wukuf di Arafah tanggal kalau tanggal 8 namanya Tarwiyah, tanggal 9 namanya Arafah, baru tanggal 10 kita melaksanakan sholat Idul Adha, sholat kurban, potong kurban. Jadi mulai tanggal 9 itu, mulai subuh sudah kita takbir, Allahu akbar. Ilal asri min akhir ayyamit tasyrik, sampai hari-hari terakhir dari yaumit tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa, Pak? 11, 12, 13, 14. Hari apa? Hari apa? Tanggal 14. Hari berjam. Sudah selesai. Wasiwatut takbir, siwat takbirnya, bentuk takbir yang bisa kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Itu bisa yang kita pakai. Atau yang banyak Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya kan? Dah. Ya cukup sekian karena sudah waktu menunjukkan isya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Allahumma bihi. Assalamualaikum